Shalom Parents, kembali lagi bersama kami, Ben dan Dodo dari Wise Parenting. Masih dalam topik yang sama, yaitu family tradition atau tradisi keluarga. Khususnya dalam konteks parenting antara orang tua dan anak. Kami berdua datang dari latar belakang keluarga non-Kristen. Sehingga di awal pada saat kami mulai membangun keluarga, kami sama-sama belum tahu tradisi apa yang mau kami miliki. Bahkan belum terpikir sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, kami belajar dan mengerti. Pada saat kami memiliki keluarga sendiri, kami bisa ciptakan sebuah tradisi yang baru yang mau kami bangun bersama. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk memiliki tradisi keluarga, langkah awalnya adalah harus kita pikirkan dahulu. Baru bisa kita ciptakan. Lalu kita lakukan sehingga menjadi sebuah tradisi. Dan pada akhirnya menjadi identitas keluarga. Yang pastinya bersifat unik ya. Setiap keluarga akan beda, sifatnya unik. Jadi akan beda-beda. Jadi kira-kira kenapa kita mau ciptakan tradisi keluarga itu, Dok? Ya, jadi karena tradisi setiap keluarga itu unik. Setiap anggota keluarga akan mempunyai sense of belonging atau rasa memiliki. Yang secara nggak langsung, anak-anak juga akan merasakan security-nya nanti. Semua itu dampaknya mungkin nggak akan kita rasakan dalam waktu dekat, tapi akan tertanam semua itu di dalam diri anak-anak kita. Yeah. Nah, tradisi bisa kita ciptakan pada kegiatan sehari-hari. Sejak kami punya anak, kami udah sepakat untuk makan malam bersama. Yeah. Di meja makan bersama anak-anak kami. Jadi kami tetapkan untuk no gadget at the dining table. Supaya kami selain fokus pada kegiatan makan, kami mau menggunakan waktu tersebut untuk ngobrol dengan anak-anak kami. Bisa saling update tentang kegiatan masing-masing, atau bisa menceritakan hal-hal yang lucu yang terjadi hari itu. Bisa juga kita bahas rencana-rencana kami ke depannya. Intinya yang harus dibangun adalah komunikasi. Misalnya, dari tradisi game time, waktu bermain bersama. Kami akan ada kesempatan untuk bonding dan saling mengenal. Bahkan kita bisa tanam nilai-nilai pada anak-anak kami dengan cara yang fun. Contoh saat kita main game, anak-anak itu bisa belajar untuk menerima kekalahan. Bahkan saat menang pun mereka bisa belajar untuk tidak menjadi sombong. Yeah. Saat game time anak-anak juga bisa belajar bekerja sama dengan keluarga. Jadi hal yang seru itu tidak selalu hanya terjadi saat bermain dengan teman-temannya, tetapi juga seharusnya bisa seru dengan keluarganya. Yeah. Tradisi keluarga bisa juga dilakukan pada saat kita mau menekankan hari raya yang sangat bermakna artinya bagi kita. Natal contohnya. Karena kami mau menanamkan pentingnya kehadiran Tuhan Yesus di dalam keluarga kami, ya, maka kami berdua mulai memikirkan sebuah kegiatan yang dapat dilakukan bersama dengan anak-anak kami, supaya mereka juga ikut merasakan pentingnya momen ini. Misalnya kegiatan pasang pohon Natal bersama, atau ornamen, hiasan yang bisa kita pasang bareng-bareng. Bisa juga bahkan hiasannya kita bikin dulu sama anak-anak. Nggak perlu yang terlalu rumit, tapi yang simpel aja. Ya. Atau seperti yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kami belajar sebuah lagu Natal bersama. Jadi musim Natal tahun tersebut, kami akan lebih sering menyanyikan lagu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Iya. Ingat, tradisi keluarga itu dimulai dari sesuatu yang tadi saya sudah sebut. Kita pikirkan dulu, lalu kita ciptakan, baru kita lakukan bersama. Ya. Namun tentunya memasuki musim yang berbeda, pasti ada tradisi yang masih bisa kita lakukan, ada yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Kita harus ingat bahwa yang kita perjuangkan adalah untuk membangun hubungan kita dengan anak-anak, terutama hati mereka. Bukan berjuang untuk menjadikan tradisi tertentu yang malah akhirnya menjadi sebuah keharusan. Ya. Jadi tradisi keluarga itu bisa kita bongkar pasang, ya. Istilahnya kita bongkar pasang. Tapi hubungan antara kita dan anak harus selalu dibangun dan terjaga dengan baik. Jadi bentuk
metode atau cara dari tradisi yang mau kita bangun bisa berubah dengan berjalannya musim kehidupan kita. Ya, biasanya mengikuti usia anak juga, Dok, gitu. Namun tujuan besarnya tidak pernah berubah, yaitu sekali lagi kita mau bangun komunikasi yang lebih baik, hubungan yang semakin erat antara kita berdua, suami istri, dan anak-anak kita. Selalu pikirkan juga dampak tradisi keluarga yang kita lakukan untuk saat sekarang dan jangka panjangnya. Ya, kami berdua bukan termasuk orang yang kreatif. Maka kami harus paksakan sedikit diri kami untuk memikirkannya. Jadi kami diskusikan dulu atau cari-cari di Google, di YouTube, dan tentuin kegiatan yang cocok untuk keluarga kami. Misalkan kita buat pastry yang simple. Tinggal beli adonannya tapi lakukan bersama anak. Itu yang penting, jadi momen bersamanya. Selain itu kita juga harus ingat kalau tradisi keluarga yang kita mau ciptakan itu bukan malah sesuatu yang membuat kita merasa capek, frustasi, kecewa, atau malah kehilangan tujuannya nanti. Iya, karena bukan itu yang kita mau kan. Kita nggak mau malah jadi capek, jadi frustasi gitu. Ya. Nah, karena kita sudah masuk di musim Natal dan ini adalah momen yang besar, tentunya kita sebagai orang tua nggak mau kelewatan atau kehilangan momen ini. Ya, kita nggak mau lewat begitu saja sia-sia tanpa kita mengajarkan atau menanamkan sesuatu ke anak-anak kita. Ya, karena at the end of the days, it's not just the traditions, but more of the moments that we created and collected. Ya, bukan hanya fokus pada tradisi, tetapi justru di momen yang kita ciptakan dan memori yang kita ingat melalui tradisi tersebut. Anak kami umurnya 8 tahun dan 4 tahun. Kami mulai pikirkan apa yang mau kami lakukan untuk tahun ini. Jadi tahun lalu sama-sama belajar lagu Natal untuk pertama kalinya, dan sepertinya kalau kami pikir lagi, lebih baik diulang saja tahun ini untuk belajar lagu belajar lagu Natal lainnya, karena kami ngerasa momen itu bagus pas kita lakukan bersama-sama. Iya, jadi tahun ini kita pikir kita ulang lagi aja ya, kayak tahun lalu, ajarin lagi lagu yang lain, lagu Natal, nanti kita belajar sama-sama, kita bisa nyanyiin sama-sama. Nah, tahun ini ternyata kami juga diminta untuk membuat video singkat, kurang lebih durasi 1 menit tentang apa yang kami mau buat untuk tradisi keluarga di musim Natal. Ya, Dok. Tentunya kita pikir, ya udah kan kita udah tahu nih kita mau ngapain, tinggal bikin, tinggal videoin 1 menit, gampang lah gitu, karena kita juga udah tahu. Ya, namun pada saat kita mau bikin videonya, meskipun durasinya cuma 1 menit, ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Ya, kita harus pastikan semua fokus untuk konsentrasi gitu. Nah, anak-anak itu kan kita tahu sendiri susah untuk bikin mereka konsentrasi. Jadi akhirnya ada ketawa, ada canda, ya bahkan sampai nangis dan ada yang marah, ya karena kita harus ulang lagi. Dan akhirnya kami sampai satu bagian itu kami tahu, oke, semua orang harus melakukan bagiannya masing-masing dan semua orang harus fokus supaya video ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan ternyata lewat proses itu begitu banyak momen yang tercipta dan banyak begitu nilai-nilai yang bisa kita pelajari bersama. Betul, contoh anak kami yang kecil terus lupa dengan namanya sendiri. Atau ada kejadian sepertinya semua sudah lancar, tahu-tahu anak kami bersin. Akhirnya kami harus ulang lagi dari awal. Atau malah pada saat semua sudah ingat bagiannya, saya yang lupa harus ngomong apa. Tapi itu semua it was fun and meaningful, dan kami betul-betul belajar banyak. Jadi pada saat kita lakukan tradisi keluarga, contohnya yang ini, tentang kita belajar lagu Natal bersama, sebenarnya kita itu sedang membangun hubungan, bonding sama anak-anak kita. Kita lagi mengumpulkan cerita-cerita kecil ya di setiap musim kehidupan kita. Dan bahkan juga menjadi sarana yang baik sekali untuk kita menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Tadi Ben ada mention tentang mengumpulkan cerita kecil. Maksudnya adalah pada saat momen di mana nanti anak-anak kita sudah lebih besar, itu semua bisa menjadi memori kita yang kita ceritakan kembali ke anak-anak kita. Jadi itu momen di mana milik keluarga kita sendiri. Dan pada akhirnya kita harus ingat terus tentang tujuan dari tradisi keluarga yang mau kita lakukan itu. Nah, tujuannya sekali lagi adalah supaya kita bisa terus stay connected with anak-anak kita.
memiliki hubungan yang erat antara anak-anak, anak dengan orang tua, dan orang tua dengan anak. Selain itu, kita juga supaya bisa menanamkan rasa memiliki dan rasa sadar dari anak bahwa mereka menjadi bagian yang penting dari keluarga yang kita bangun. Iya, betul. Ingat, yang mau kita perjuangkan adalah hubungan kita, bukan tradisinya. Ya, saya ulang sekali lagi, yang mau kita perjuangkan adalah hubungan kita, bukan tradisinya. Jadi, untuk memiliki family tradition, kita mulai dari yang tadi, kita pikirkan dulu, kita ciptakan, lalu kita lakukan bersama. Ya, gitu betul. Ya, Dok. Itu saja dari kami untuk Wise Parenting kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye.